buah roh, penguasaan diri. Enak. Ada anak-anak. Halo anak-anak semua. Lause lagi menikmati es krim. Anak-anak suka es krim? Lause suka banget. Hari ini Lause sudah makan 1, 2, 3, 5 es krim. Wah, suara bel. Waktunya kita beribadah anak-anak. Ayo kita semua siap-siap. Oke, Lause ini sudah siap beribadah. Sudah siap semua anak-anak? Yuk, semuanya kita berdiri. Kita mau minta pertolongan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami ada di sini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau kami masih kecil, Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk mengenal Tuhan. Kami mau lebih mengenal Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan, Engkau saja Tuhan. Kasihani kami Tuhan, berkati kami, sehingga kami bisa mengerti dan lebih mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Nah anak-anak, Lause mau mengajak semua anak-anak menyanyi lagu. Satu buah lagu, judulnya Allah ketiganya satu. Apa anak-anak judulnya? Allah ketiganya satu. Loh, Lause, Allah ada 3? Bukan, Allah hanya ada 1. Tapi kok judulnya ada 3-3-nya gitu ya? Iya anak-anak, maksudnya seperti ini. Ada 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ketiganya 1. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Allah kita ajaib dan hebat. Allah Bapa yang mengasihiku. Allah Anak namanya Yesus, mati di salib menanggung dosaku. Allah Roh Kudus yang menolongku jadi anak yang taat. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Ketiganya satu. Ketiganya satu. Yang mengasihiku. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya satu. Allah kita ajaib dan hebat. Allah Bapa yang mengasihiku. Allah Anak namanya Yesus, mati di salib menanggung dosaku. Allah Roh Kudus yang menolongku jadi anak yang taat. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Ketiganya satu. Ketiganya satu.
Lause sudah banyak makan es krim. Berat badan Lause jadi berapa ya? Coba timbang ah. Hah? Astaga, kenapa jadi naik begini? Wah, karena Lause banyak makan es krim, timbangan Lause jadi naik. Waduh, harusnya Lause menguasai diri, tidak makan es krim banyak-banyak. Anak-anak, pernah seperti Lause gagal menguasai diri? Kalau seperti ini, mainan HP, tidak menguasai diri waktu main handphone. Apa yang akan terjadi anak-anak? Wah, matanya bisa jadi rusak. Kalau seperti ini, marah-marah karena tidak dapat mainan baru. Apakah ini tindakan good? Kalau seperti ini, teman kamu gangguin kamu, teman kamu buat jahat sama kamu. Apakah kamu akan membalas temanmu? Apa? Membalas? Kalau membalas itu berarti tidak berhasil menguasai diri. Ayo deh, Lause mau mengajak kita belajar dari tokoh Alkitab yang dapat menguasai diri. Ini adalah Daud. Anak-anak, masih ingat Daud? Itu Daud yang pernah mengalahkan seorang raksasa dari bangsa Filistin. Anak-anak ingat siapa nama raksasa Filistin itu? Ya betul, Goliat. Daud waktu itu masih muda. Dia dapat mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan sebuah batu kecil. Kok bisa? Itu karena Tuhan menolong Daud. Daud sekarang tinggal bersama dengan Raja Saul. Dan semua rakyat bangsa Israel memuji-muji kehebatan Daud. Tentu saja Raja Saul jadi kesal sama Daud. Jadi iri hati. Karena rakyat Israel terus memuji-muji Daud. Daud, Daud, Daud. Akhirnya Raja Saul ingin membunuh Daud. Wah, gawat. Jadi Daud harus lari, pergi jauh dari Raja Saul. Tapi Raja Saul terus mengejar kemanapun Daud pergi. Hah? Suatu hari Saul mengejar Daud yang sedang berada di gunung. Saul masuk ke dalam sebuah gua. Ternyata di dalam gua itu ada Daud dan teman-temannya. Tapi Saul tidak tahu. Wah, Daud bisa dengan mudah menangkap dan membunuh Saul, membalas Saul yang ingin membunuh Daud. Anak-anak, Daud berjalan mengendap-endap. Pelan-pelan membawa pedang mendekati Raja Saul. Daud mengangkat pedangnya dan terdengar suara. Ternyata Daud hanya memotong jubah dari belakang Saul. Dan Saul masih tidak tahu kalau Daud ada di belakangnya. Anak-anak, Daud sudah menguasai dirinya agar tidak bertindak membunuh Saul. Dan ini tidak hanya sekali ini saja loh anak-anak. Ini adalah padang gurun tempat Daud bersembunyi. Kenapa Daud bersembunyi lagi? Karena Saul kembali mengejar Daud untuk membunuhnya. Anak-anak, Saul juga ada di padang gurun. Saul dan pasukannya sudah siap untuk membunuh Daud.
Tapi Daud tahu bahwa Saul juga berada di padang gurun sedang mencarinya. Akankah Daud melarikan diri kali ini, anak-anak? Tidak. Malah Daud bersama-sama dengan Abisai pergi ke tempat di mana Saul berkemah. Oh, apakah Daud kali ini akan membunuh Saul? Saat itu Saul dan pasukannya sedang tidur. Daud berjalan pelan-pelan mendekati Saul yang sedang tidur. Waduh, kalau Saul atau para pasukannya bangun bagaimana ini? Tapi anak-anak, Alkitab mencatat Tuhan membuat mereka tidur dengan nyenyak. Lalu, apa yang dilakukan Daud? Ternyata Daud hanya mengambil tombak dan kendi yang ada di samping kepala Saul. Wah, anak-anak, lagi-lagi Daud berhasil menguasai dirinya agar tidak membunuh Saul. Anak-anak, 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Daud memilih untuk menguasai diri, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Wah, Daud punya penguasaan diri. Kita juga loh. Penguasaan diri berarti kita mau menguasai tindakan kita, perkataan kita, semuanya sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Bagaimana caranya agar kita dapat menguasai diri? Anak-anak, kita perlu berlatih menguasai diri, belajar menahan diri dalam tindakan kita. Waktu kita mau pukul teman, tahan dulu. Apakah firman Tuhan ajarkan kita untuk memukul teman? Tidak. Kalau gitu, turunkan tangannya dan tahan untuk tidak memukul. Kita juga belajar menahan diri dalam perkataan kita. Waktu kita mau marah-marah sama mama, sama papa, tahan dulu. Apakah firman Tuhan ajarkan kita untuk marah-marah? Tidak. Kalau begitu, mulutnya tutup dan tahan untuk tidak marah-marah. Kalian lihat buah ini? Buah ini tidak muncul tiba-tiba loh. Harus mulai dari biji kecil, tanaman kecil, sedang, besar, berbunga, hingga berbuah. Waktunya lama. Sama seperti penguasaan diri, kita juga perlu waktu agar bisa menguasai diri dengan baik. Susah enggak ya? Pasti bisa anak-anak. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Penguasaan diri adalah buah Roh Kudus. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan menolong kita menguasai diri agar tidak melakukan dosa. Anak-anak, masih ingat apa saja buah Roh Kudus? Coba kita sama-sama sebutkan dalam Galatia 5
ayat 22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Good job! Anak-anak sudah menghafal semua buah roh. Yuk, sekarang kita nyanyi sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hari ini kita belajar buah roh penguasaan diri, menguasai tindakan dan perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Coba bareng-bareng ikuti Lause. Menguasai tindakan dan perkataan sesuai firman Tuhan. Kita harus rajin baca Alkitab dan berdoa agar kita semakin mengerti firman Tuhan dan Roh Kudus akan menolong kita untuk menghasilkan buah penguasaan diri. Yuk, kita mau berdoa, minta Tuhan agar Roh Kudus menolong kita menghasilkan buah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar buah roh pengendalian diri. Tuhan, kami sungguh butuh pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kami mengendalikan tindakan kami, mengendalikan perkataan kami agar sesuai dengan firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan senantiasa. Amin. Anak-anak, sudah siap untuk belajar menguasai diri? Menguasai diri dalam tindakan dan perkataan sesuai firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong. Sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Sekarang Lause mau ketemu teman-teman Lause dulu ya. Es krim? Enggak. Aku harus menguasai diri. Hari ini aku sudah banyak makan es krim. Ingat anak-anak, penguasaan diri. See you kids, God bless. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.